Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleha kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Insya Allah anak-anak soleh dan soleha kelas 4 ada dalam keadaan baik dan sehat ya, nak ya. Kembali lagi berjumpa dengan ibu di hari Kamis dalam pelajaran agama Islam. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak soleh dan soleha kelas 4, setelah kemarin ibu menjelaskan tentang sikap yang harus diteladani dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW, diantaranya yaitu ada sikap jujur, amanah. Lalu kemarin ibu telah membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Masih sama, sekarang juga ibu masih akan menjelaskan tentang sikap baik atau sikap teladan yang harus kita teladani dari Nabi Muhammad SAW, yaitu menghargai sesama atau menghargai teman ya, nak ya. Baiklah, kita langsung saja. Anak-anak soleh dan soleha kelas 4, sebagai manusia kita diharuskan bersikap baik terhadap sesama ya, nak ya. Kalau kita masih sekolah berarti kita harus saling menghargai antar teman atau yang seusia kita. Nah, di antara sikap menghargai itu ada 10 contoh. Tolong disimak baik-baik ya, nak ya. Ada 10. Ibu akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu mengucapkan salam. Nah, yang pertama itu adalah mengucapkan salam kepada teman. Mengucapkan salam bisa kita lakukan saat kita bermain atau berkunjung ke rumah seseorang, ataupun saat kita bertemu di jalan. Itu lebih baik ya, nak ya. Saat kita bertemu teman di jalan, kita ucapkan assalamualaikum gitu, tanya kabar, bagaimana kabarnya. Ataupun saat kita mengunjungi rumah atau mau berkunjung kepada rumah seseorang atau ke teman kita, ucapkanlah salam ya, nak ya. Atau kita mau main ke rumah kita, ucapkan salam assalamualaikum gitu. Jangan manggil dari luar rumah. Misalkan kita mau main ke rumah seseorang atau ke rumah teman, kita manggil hey, misalkan siapa namanya, atau hey Andi. Nah, jangan seperti itu ya, nak ya. Tapi ketuklah pintunya, ucapkan salam assalamualaikum gitu. Nah, yang kedua yaitu berbicara dengan lembut dan tenang ya, nak ya. Saat kita berbicara dengan teman atau dengan sesama, hendaknya kita berbicara dengan bahasa yang halus, dengan tenang, tidak terburu-buru, tidak bicara dengan yang kasar, meskipun itu dengan teman sesama ya, nak ya. Dengan sesama teman, jangan mentang-mentang itu teman kita bisa ngomong seenaknya, bicara seenaknya dengan kata-kata yang kasar, ataupun dengan bicara yang tidak tenang, keras bicaranya, atau yang tidak baik. Jangan ya, nak ya. Tetap kita harus bicara dengan lembut dan sopan, ataupun dengan tenang. Karena ketika kita memperlihatkan sikap yang baik dari ucapan saja, maka teman-teman kita akan lebih menyukai kita ya, nak ya. Dan kita akan menjadi orang yang disenangi oleh orang lain. Untuk yang ketiga, peduli terhadap keadaan teman. Nah, untuk yang ketiga ini, ketika kita punya teman yang perlu bantuan, hendaknya kita menolong atau membantunya. Untuk itu juga, ketika kita ada teman yang sakit, hendaknya kita harus menjenguknya ya, nak ya. Dengan begitu kita itu berarti punya kepedulian terhadap teman kita. Kita perhatian terhadap teman kita. Nah, dengan sikap seperti itu, ketika suatu saat kita membutuhkan pertolongan atau bantuan, maka orang lain juga akan menolong kita. Coba kalau kita orangnya tidak peduli atau cuek, nanti ketika kita butuh bantuan, orang lain akan berpikir, ngapain nolong, dulu juga saat aku butuh dia tidak menolongku. Nah, jangan sampai seperti itu ya, nak ya. Hendaknya kita harus saling tolong menolong. Untuk yang keempat, berteman tanpa pilih kasih. Nah, untuk anak-anak soleh dan soleha kelas 4, hendaknya kalau berteman tidak pilih memilih. Baik itu
misalkan kita punya perbedaan apapun ya nak ya, tidak usah pilih kasih, tidak usah memilih teman. Dengan siapapun kita berteman, yuk, selagi itu kita bisa berteman dan kita bisa lebih baik ya nak ya, apalagi dengan orang atau teman yang bisa mengajak kita ke dalam kebaikan. Nah, untuk yang kelima, tidak mencela atau tidak mengejek ya nak ya. Ketika teman kita ada kekurangan, punya kekurangan, kita jangan menghina, jangan mengejek atau jangan mencela ya nak ya, karena semua orang itu punya kekurangan dan kelebihan ya nak ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Maka dari itu, bagaimanapun seseorang punya kekurangan, hendaknya kita tidak boleh mengejek atau menghinanya. Nah, untuk yang keenam, rendah hati dan bisa menerima dengan hati tulus kepada teman. Kita dengan teman itu harus rendah hati, artinya tidak boleh sombong. Kita punya apa, menyombongkan misalkan kepada teman. Contohnya, kita punya sesuatu yang orang lain tidak punya, kita menyombongkan diri. Hei, aku mau punya ini, kamu nggak punya kan? Nah, jangan seperti itu ya nak ya. Kalau kita punya sesuatu, hendaknya kita tetap rendah hati. Kalau boleh, sesuatu itu, misalkan kita punya mainan baru, tidak boleh sombong kalau teman kita tidak punya, tapi kita bisa berbagi, bisa memainkan mainannya secara bersama-sama. Nah, untuk yang ketujuh, mengucapkan terima kasih kepada teman. Nah, ini adalah ungkapan rasa terima kasih kalau ada teman yang telah berbuat baik kepada kita, yang telah menolong kita. Jangan sungkan ya nak ya, kita harus mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang yang telah menolong kita ya. Kalau tidak mengucapkan terima kasih, berarti kita itu sudah tidak tahu diri ya nak ya. Maksudnya tidak tahu berterima kasih, orang yang sombong ya, tidak menghargai jasa orang yang telah menolong kita. Nah, untuk yang kedelapan, yaitu meminta maaf kepada teman. Nah, ini juga penting ya nak ya. Ketika kita melakukan kesalahan sekecil apapun itu, hendaknya kita harus meminta maaf. Apabila kita tidak meminta maaf, maka orang yang kita salahin itu tidak akan mau lagi berteman dengan kita kalau kita tidak meminta maaf. Tetapi kalau kita punya kesalahan terus minta maaf, insya Allah teman kita juga memaafkan dan mau berteman lagi dengan kita. Yang kesembilan, tidak pernah mencuri barang teman. Nah, jangan ya nak ya, jangan menjadi pencuri, ini sangat tidak boleh. Kalau kita memerlukan sesuatu yang teman kita punya, hendaknya kita meminjam, minta tolong atau meminjam kepada teman. Misalkan gini, kita lagi belajar, kita tidak punya penghapus, hendaknya kita pinjam pada teman, tolong ya aku pinjam penghapusku ketinggalan, contohnya seperti itu. Jangan sampai mencuri ya, itu sangat tidak baik. Dan yang terakhir, yang itu yang ke-10, yaitu memberikan ucapan selamat atau pujian kepada teman. Contohnya apabila di kelas kita atau kita punya teman yang memiliki prestasi, contohnya dia ranking 1 gitu, kita mengucapkan selamat, wah selamat ya gitu, sudah menjadi juara di kelas. Tidak usah tidak usah malu ya nak ya untuk mengucapkan selamat kepada teman atau kepada sesama. Nah, anak-anak soleh dan solehah, itu tadi penjelasan dari ibu, contoh sikap menghargai teman atau menghargai sesama. Ibu minta tugasnya hari ini anak-anak soleh dan solehah mencatat kembali apa yang ibu udah sebutkan tadi, 10 contoh sikap menghargai teman. Tolong dicatat di buku tugasnya, lalu dikirim ke ibu, dikirim japri ya nak ya.
Nah, untuk absennya juga seperti minggu kemarin, anak-anak soleh dan soleha kelas 4 bisa menulis di kolom komentar hadir, nama, dan kelas. Atau boleh komentar yang lainnya boleh, mau kritikan, mau apapun itu boleh ya nak ya, mau pertanyaan atau apapun itu boleh. Nah, Ibu cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat belajarnya. Insya Allah tidak lama lagi kita bisa bertatap muka langsung ya nak ya. Insya Allah. Insya Allah kita ada dalam lindungan Allah selalu. Dan tetap semangat belajarnya. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.